Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurusanti dari 5 Ekonomi Syariah A. Apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi kita di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas terkait teori upah yang menjadi salah satu materi yang dibahas dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jadi ayo siapkan bolpoinmu, siapkan bukumu, gunakan earphone-mu, mari belajar bersamaku. Pembahasan yang pertama terkait definisi upah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai sebuah imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan garis miring atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sudah sangat jelas bukan? Selanjutnya, jenis-jenis upah ya, dilihat dari segi bentuk pembayarannya. Pengupahan pada tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu gaji dan upah. Istilahnya ada dua. Jika gaji ini diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga profesional seperti pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan, dosen, dan lain-lainnya. Kemudian upah sebagai pembayaran pada pekerja kasar yang bekerjanya itu berpindah-pindah seperti tukang kayu, tukang batu, kemudian pekerja di bidang pertanian, dan lain-lainnya. Namun kedua istilah imbalan ini termasuk dalam kategori upah jika didefinisikan dalam definisi ekonomi itu sendiri. Kemudian ada dari segi upah nominal dan upah real, di mana upah nominal ini diukur dari tenaga pekerja yang digunakan selama proses produksi. Jika upah real diukur dari sudut pandang kemampuan upah tersebut dalam memberi barang atau jasa untuk kebutuhan pekerja. Selanjutnya ada sistem upah. Di sini ada 5 yang dibahas ya. Yang pertama terkait upah menurut prestasi. Jadi besarnya upah ini dibayarkan tergantung dari banyak atau sedikitnya hasil produksi yang dicapai dalam waktu tertentu. Diukur berdasarkan kuantitas hasil produksi. Kemudian ada upah waktu. Ini mendasarkan pembayaran upah pada lamanya waktu pekerja melakukan suatu pekerjaan. Misal nih diukurnya per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kemudian ada upah borongan, dibayarkan untuk suatu pekerjaan yang diborongkan, misalnya pembuatan sebuah gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain. Jadi mau seberapa lama pekerja tersebut menyelesaikan borongan pekerjaannya, upahnya segitu. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan waktu gitu. Selanjutnya ada upah premi, diberikan apabila seorang karyawan berhasil mencapai prestasi pada waktu dan jumlah hasil normal. Jika normalnya kita dalam 5 jam, misal menghasilkan 100 produk, ketika kita berhasil dalam 5 jam menyelesaikan 120 produk, artinya lebih dari 100, berarti kita berhak mendapatkan upah premi apabila diterapkan upah premi. Selanjutnya ada upah bagi hasil ya. Sering diterapkan di bidang-bidang pertanian, kemudian di usaha keluarga atau perusahaan-perusahaan bahkan yang mau membagikan keuntungan bersihnya kepada karyawan. Selanjutnya ada teori penentuan upah. Yang pertama berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, yang mana banyak dilaksanakan di negara-negara berbahan sosialis. Jadi energi yang dikeluarkan pekerja kemudian tidak terbayarkan dengan upah, itu disebut dengan nilai lebih. Nilai lebih ini diberikan oleh kaum pekerja secara terpaksa melampaui apa yang dibutuhkan, kemudian menjadi keuntungan bagi pemberi kerja atau perusahaannya. Dan terkait yang Karl Marx pendapat yang satunya terkait pertentangan nilai, ini karena adanya pertentangan antara kaum buruh dan kaum kapitalis, yang mana mengakibatkan upah buruh itu menurun. Selanjutnya berdasarkan teori pertambahan produk marginal dari asumsi perekonomian bebas yang banyak diterapkan di negara-negara kapitalis tentunya, atau dikenal dengan istilah marginal product of labor atau tambahan output yang diterima perusahaan sebagai akibat penambahan input sejumlah 1 unit. Teori ini dianggap sama dengan upah real yang diterima pekerja, dan dalam hal ini upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima perusahaan dari karyawannya.
Selanjutnya ada berdasarkan pada batas kebutuhan minimum pekerja, yang mana upah ini harus sama dengan harga kebutuhan hidup pokok pekerja dan orang yang ditanggungnya, harus mampu untuk memenuhi tanggungan-tanggungan pekerja dan orang-orang lainnya. Selanjutnya ada berdasarkan keuangan perusahaan, yang mana upah ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dan jumlah keuangan atau dalam hal ini modal perusahaan untuk membayar upah pekerja tersebut. Selanjutnya berdasarkan daya beli, ini ketika ada upah naik maka akan berpengaruh terhadap kenaikan permintaan barang dan jasa. Juga berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerjanya melimpah, namun permintaan tenaga kerjanya itu kecil, maka berkaitan dengan upahnya itu akan rendah juga. Pun demikian sebaliknya. Ada juga terakhir itu teori upah substansi. Materi lanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat upah ini ada 3 ya jika diklasifikasikan. Yang pertama terkait internal perusahaan. Faktor internal perusahaan itu ada dari dana perusahaan dan serikat pekerja. Kemudian faktor dari pribadi pekerja itu sendiri, seperti produktivitas kerja, posisi jabatannya, pendidikannya, pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan yang dia lakukan. Selanjutnya ada faktor eksternal perusahaan, ini dari tingkat penawaran dan permintaan, living cost atau biaya hidup ya, terus jumlah tanggungan, perekonomian nasional juga, dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, terkait kebijakan pemerintah masalah upah, ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana karena problem yang sering dihadapi di Indonesia itu adalah gaji, jadi pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana termaktub dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu dengan adanya upah minimum, upah kerja lembur, dan lain-lainnya. Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh upah minimum yang memenuhi penghidupan yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Jadi pemerintah harus dapat menetapkan suatu sistem pengupahan yang berisi kebijakan pengupahan untuk melindungi tenaga kerja. Penetapan upah minimum yang layak dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial, serta merupakan hal yang penting dalam membina hubungan industrial yang kondusif antara tenaga kerja dan pemberi kerja, yang mana melalui upah yang diterima tenaga kerja berdasarkan sistem pengupahan nasional yang ditetapkan pemerintah ini, diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kesejahteraan tenaga kerja, tapi juga dengan anggota keluarganya. Kemudian dibahas terkait prinsip dalam pengupahan dalam Islam. Pertama ada maslahat atau kebermanfaatan ya. Ini menjadi acuan patokan yang sangat penting menyangkut kebijakan perekonomian. Juga ada sad ad-dharya atau menghalangi sesuatu ke jalan yang buruk atau kerusakan. Jadi pemberian upah ini ditujukan untuk kebermanfaatan dan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Itu saja materi dari saya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya, terus ada YouTube dan Facebook. Temukan saya di sosial media. Jangan canggung-canggung. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran materi kali ini. Semoga nilai UTS saya di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ini bisa memuaskan, karena video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan ulangan tengah semester kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.